Oke, teman-teman, semangat pagi. Hai. Tadi teman-teman sudah mendengarkan cerita dan sharing dari Kak Mutmaina, terus dari Kak Riki juga, yang pastinya ceritanya bagus banget, menarik banget. Bagaimana mengerjakan Oriflame, dan siang hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana mengerjakan Oriflame di tengah. Hai Kak Sari, hai teman-teman. Bagaimana mengerjakan Oriflame di tengah kesulitan signal, karena saya 7 tahun mengerjakan Oriflame itu dari posisi sinyal yang nyaris sinyal internet ya teman-teman ya, sinyal internet itu yang nyaris nggak ada sampai agak lumayan gitu ya. Dan bagaimana cara saya mengerjakan Oriflame walaupun saya jauh dari upline saya. Hai teman-teman semuanya. Iya, saya langsung aja, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Salam kenal, nama saya adalah Lydia Ika Patongan. Saya adalah beauty entrepreneur dari Oriflame cabang Makassar, teman-teman. Dan saya 7 tahun mengerjakan Oriflame itu di Nabire, Papua. Itu dari tahun 2013 sampai 2019. Jadi 6,5 tahun. Semangat pagi, Reni. Nah, jadi teman-teman, di 2013 itu waktu saya baru aja pindah sekitar 6 bulan, saya baru pindah ke Hai Sari. Saya baru aja pindah dari Jawa ke Nabire. Posisinya saat itu saya sudah ada anak satu berusia 10 bulan. Nah, jadi pengennya masih kerja lagi kayak gitu, karena waktu sebelum pindah ke Nabire itu kan bekerja, jadi harapannya pengen bekerja lagi. Nah, waktu itu kesulitannya adalah saya adalah orang baru di Nabire. Saya itu ikut suami, teman-teman. Jadi, saya orang baru di Nabire. Terus saya mau kerja, saya mau nitipin anak saya ke orang lain. Itu kan rasanya nggak tega ya, teman-teman. Ada orang yang mau jaga, tapi dia mau bawa anaknya itu ke rumahnya. Jadi saya mikir, saya takutnya kalau misalnya anak-anak itu dia papain. Jadi akhirnya sesuai kesepakatan dengan suami, saya mencoba mencari bisnis. Nah, nggak sadar akhirnya ketemu lagi kedua kalinya dengan Oriflame, teman-teman. Tapi saat saya memulai bisnis Oriflame itu di 7 tahun yang lalu, itu dalam kondisi yang pertama saya orang baru di Nabire. Yang kedua, di Nabire itu susah sinyal. Jadi sinyal internet itu nggak bagus banget. Hanya bagus itu kalau dari tengah malam sampai subuh sekitar jam-jam 4 pagi kayak gitu, teman-teman. Jadi bisa dibayangkan. Dan ketika saya bertemu dengan Oriflame, itu upline saya bukan di Nabire, tapi upline saya itu di Bogor. Jadi orang yang merekrut saya itu di Bogor, dipertemukan lagi dengan upline-upline saya yang ada di Bali. Nah, jadi bagaimana waktu itu saya berkomunikasi dengan upline saya? Hai. Jadi bagaimana saya berkomunikasi dengan upline saya yang di Bogor, yang di Bali? Bagaimana saya menjalankan bisnis Oriflame-nya? Jadi lewat telepon, teman-teman. Jadi benar-benar memanfaatkan media telepon, media SMS. Jadi kalau teman-teman ingat di 2013 itu kita udah ngetren banget dengan BBM. Tapi BBM saya itu nggak bisa dipakai, teman-teman. Jadi kalau udah mulai jam 5 atau setengah 6, jam 6 pagi sampai nanti malam itu sama sekali itu nggak dapet, nggak ada notifikasi gitu ya, nggak ting 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 gitu, nggak. Jadi benar-benar yang saya manfaatkan waktu itu adalah saya berkomunikasi dengan upline saya lewat SMS dan lewat telepon, teman-teman. Nah, itu yang saya kerjakan di awal saya mengerjakan Oriflame. Jadi nggak ada nggak ada alasannya sih kalau jauh dari upline tuh gimana caranya. Apalagi kalau sekarang tuh media online tuh udah banyak banget ya. Maksudnya media sosial tuh udah banyak banget, dan sinyal di Nabire tuh sudah jauh lebih baik. Nah, ini ada downline saya. Hai Merlin, ini dari Nabire. Jadi saat itu yang saya lakukan adalah saya sering berkomunikasi dengan upline saya, sering bertanya, karena saya tahu saya pengen punya penghasilan dari sini. Apalagi
di bulan pertama. Jadi saya gabung itu di bulan Maret tahun 2013, dan di bulan April itu saya langsung naik ke level 3%, langsung dapat penghasilan dari Oriflame. Jadi saya pikir berarti saya bisa nih seriusi bisnis ini untuk saya dapat penghasilan bulanan tanpa saya harus meninggalkan anak saya. Akhirnya saya banyak belajar dari upline saya. Terus saya waktu itu nekat gitu ya ke warnet, menghabiskan dalam tanda kutip, benar-benar menghabiskan waktu di warnet untuk apa? Untuk belajar. Kalau dulu itu media belajar nggak ada webinar ya teman-teman kayak sekarang. Dulu itu adanya belajar lewat Facebook group, terus lewat BBM group. Nah, yang saya lakukan adalah saya ke warnet, saya print. Jadi materi-materinya itu yang saya baca dan saya ulang-ulang dan saya bagikan ke downline-downline saya yang saya temui. Nah, gimana caranya saya yang jauh dari kantor cabang, jauh dari upline, susah sinyal, terus saya mengerjakan Oriflame-nya gimana? Door to door, teman-teman. Jadi, dari satu orang ke orang yang lain, dan saya dibantu oleh suami saya di belakang layar ya. Jadi, suami saya sih nggak secara langsung kayak gitu, tapi suami saya itu di belakang layar membantu saya mengerjakan bisnis Oriflame. Nah, jadi yang kami lakukan waktu itu, karena kami berdua, walaupun suami saya sudah termasuk lama di Nabire, tapi orangnya pemalu, tidak punya banyak teman. Akhirnya yang dilakukan oleh suami saya itu, kami merekrut orang kantornya. Nah, jadi biasanya kan kalau misalnya kita belanja, jadi waktu itu posisinya, maaf, grogi. Posisinya waktu itu saya dengan saya orang baru, suami saya yang bekerja. Jadi saya titip katalog ke suami saya. Nah, sama suami saya itulah diedarkan ke teman-teman kantornya. Nah, teman kantornya yang belanjanya paling banyak itulah yang ditawarkan oleh suami saya. Jadi banyak banget dari tim saya pun nanya, kalau saya orang baru gimana? Jadi ya mulai dari satu orang dulu. Jadi misalnya kayak saya mulai dari suami saya mulai dari kawasan orang-orang kantornya. Setelah itu yang saya lakukan adalah benar-benar memang door to door, teman-teman. Nggak ada online ya, kayak sekarang tuh nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar door to door. Saya menawarkan Oriflame itu ke menantunya ibu kos. Nah, itu yang saya lakukan karena saya nggak punya banyak teman ya. Jadi udah jauh dari upline, jadi saya nggak bisa sering-sering komunikasi. Maksudnya kalau komunikasi lewat SMS pasti bisa, tapi kan nggak bisa sering kumpul sama upline. Upline juga tidak bisa membantu saya secara langsung ya, secara offline gitu nggak bisa. Jadi saya yang harus punya inisiatif sendiri waktu itu. Jadi itu yang saya lakukan. Saya membawa katalog itu ke menantunya ibu kos. Nah, dari situlah mulai akhirnya punya kenalan-kenalan baru, mulai punya orang-orang baru yang ada di sekitar saya kayak gitu, teman-teman. Jadi ngerjain Oriflame dari upline, terus dari Dinabire, terus habis itu pengirimannya lama, teman-teman. Tapi itu sebenarnya bukan halangan, bukan rintangan untuk tetap bisa berhasil sebenarnya di Oriflame. Lalu waktu itu yang saya lakukan, selain tadi kan saya bilang ngerekrutnya itu kan secara door to door, jadi ngerekrut online nggak sama sekali, teman-teman. Jadi saya inget 1 tahun pertama saya di Oriflame, jadi sepanjang 2013 itu karena sinyalnya memang nggak bagus, bener-bener door to door. Lama nggak naik levelnya? Ya lumayan lama sebenarnya, tapi bagi saya nggak apa-apa, itu bisa jadi sharing sama downline-downline yang ada di Nabire juga, yang ada di Papua yang mengalami kesulitan sinyal, kok lama naik levelnya. Jadi itu memberikan semangat kepada mereka. Nah, setelah itu teman-teman yang saya lakukan ketika saya susah sinyal yaitu inisiatif ya. Kalau misalnya ada warnet ya dimanfaatkan. Terus habis itu benar-benar menggunakan bukan menggunakan ya, jadi siapa aja yang kita temuin itu ditawarin katalognya kayak gitu. Dulu walaupun ada flyer, tapi saya nggak bisa ngeprint flyer, teman-teman, karena ngeprintnya aja susah kayak gitu, masuk sinyalnya susah. Jadi benar-benar yang modal katalog. Saya ingat dulu modal katalog downline baru, saya prepare katalog itu minimal 20 pieces. Nah, minimal 20 pieces inilah yang saya sebarin ke customer. Terus customer saya tawarkan, ayo join lagi, maksudnya ayo join di Oriflame. Nah, kalau dia mau join di Oriflame, saya kasih katalog lagi. Jadi benar-benar memanfaatkan katalog yang saya beli 20 pieces itu untuk bisa merekrut dan bisa menjual produk Oriflame kayak gitu. Jadi
kalau kita udah tahu kita daerah yang susah sinyal gitu ya teman-teman, terus habis itu jauh dari upline, jauh dari kantor cabang, benar-benar memanfaatkan offline. Jadi benar-benar memanfaatkan katalog online-nya kayak gitu katalog buku untuk kita bisa mengajak orang gitu teman-teman. Terus waktu itu gimana supaya saya bisa naik level? Saya belajar success plan, saya belajar naik level tentang success plan-nya Oriflame, gimana cara naik level ya dari upline saya dengan telepon. Jadi selain memang prepare uang buat ke warnet, prepare uang juga buat beli pulsa, buat telepon upline saya, buat nanya segala macam. Saya nanya gimana caranya bisa naik level. Malah waktu saya 3% itu saya nggak tahu teman-teman, karena saya kan member baru, saya nggak bisa juga belajar. Jadi upline saya bilang, Mbak Ika sudah 500 poin. Saya kaget, udah 500 poin, karena waktu itu baru punya satu downline dan mulai menjual, jadi lebih banyak gitu ya hasilnya. Tahu-tahu tuh udah 500 poin dan rasanya seneng banget teman-teman. Jadi dari situlah akhirnya saya belajar dari upline saya. Pertama saya belajar success plan-nya. Jadi success plan yang sederhana dulu dari 3, 6, 9, 12, 15, 18 sampai ke 21%. Jadi benar-benar belajar itu lewat SMS, lewat telepon teman-teman. Jadi kalau saya dulu ingat banget teleponan dengan upline saya itu bisa berjam-jam karena nggak ada cara lain, karena kan memang susah sinyal. Terus yang kedua saya print. Jadi kalau misalnya ada, saya tahu hari Senin, Rabu, Jumat itu adalah waktunya untuk untuk belajar. Jadi saya dengan suami saya ke warnet, kita berusaha gitu ya, berusaha untuk masuk ke dulu itu pakai fanpage FB, belajar di print kayak gitu teman-teman. Terus yang ketiga banyak bertanya kepada upline. Jadi cara ngerekrutnya gimana, terus cara order. Nah, kalau order dulu saya bersyukur ketemu dengan upline yang luar biasa baik. Jadi saya dengan tim saya itu lebih sering dibantu order, karena memang kan kalau ke warnet itu untuk satu orderan aja dulu saya 2013 itu bisa menghabiskan waktu 1-2 jam teman-teman, karena lama banget loadingnya. Dulu masih Fitri kalau nggak salah, namanya masih Fitri 2013. Jadi saya benar-benar meminta tolong gitu kepada upline, dan memang minta tolong sama upline itu kan menyesuaikan. Jadi biasanya janjian sama upline jam segini baru bisa order. Jadi kalau ada downline yang mau order ke saya, dari saya ke upline dulu, nanti upline konfirmasi baru ke saya, baru ke downline saya kayak gitu teman-teman. Nah, akhirnya di 2014 bersyukur sinyalnya itu sudah jauh lebih baik, dan dari situ mulai belajar untuk branding di media sosial, terus belajar rekrut dari media sosial juga kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya lihat dulu karena kayaknya saya kecepatan deh ngomongnya. Kalau kakak order bagaimana? Dari Kak Merianti, saya jawab ya. Saya punya tim ini juga susah jaringannya. Jadi dulu karena memang saya susah sinyal di tempat saya, jadi yang seperti saya bilang tadi, jadi upline itu benar-benar membantu saya untuk saya order. Tapi saya juga belajar order Kak. Jadi benar-benar saya belajar dibimbing sama upline saya. Jadi upline saya itu ngasih tahu cara bukanya gimana, apa aja yang harus dibuka, apa aja yang perlu dimanfaatkan. Jadi benar-benar mencoba belajar, walaupun misalnya Mbak lagi susah sinyal, bisa minta tolong diorderkan, tetap ya minta bantuannya upline. Nah, enaknya di Oriflame itu kita jadi nggak kayak bekerja sendiri sih. Jadi walaupun misalnya kayak saya dulu susah sinyal, jadi saya upline saya tuh siap-siap membantu, benar-benar siap membantu saya. Nah, sekarang saya di dalam posisi yang sinyalnya sudah jauh lebih baik, jadi ada upline saya yang ada downline saya yang di pedalaman Wamena. Jadi dari Wamena itu masih
sekitar 4 jam gitu ya teman-teman. Kadang-kadang itu mau SMS aja nggak bisa, telepon aja nggak bisa, apalagi internet gitu ya. Jadi gimana, kadang kalau pas komunikasi, pas dia bisa ya langsung komunikasi, dan biasanya saya membantu dia untuk order kayak gitu teman-teman. Jadi saya banyak menemui downline pun yang ada di Nabire gitu ya, Nabire atau di daerah-daerah yang dalam tanda kutip susah sinyal, mereka selalu bilang, Kak, saya tuh susah sinyalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya walaupun susah sinyal itu tidak menghalangi kita untuk kita bisa tetap produktif, untuk kita tetap bisa mengerjakan Oriflame. Nah, saya mau jawab lagi pertanyaan, siapa tahu ada. Sudah berapa menit ya? Bentar ya teman-teman ya. Kadang-kadang itu mau SMS aja nggak bisa, telepon aja nggak bisa. Saya nggak tahu berapa menit nih. Ada yang bisa informasiin udah berapa menit? Bentar ya. Saya jawab dulu deh dari sini. Kak, bagaimana membina downline yang susah sinyal agar tetap semangat mengerjakan Oriflame-nya? Jadi kalau kayak downline saya kan ada yang tadi saya bilang di pedalaman Wamena. Jadi itu SMS kadang-kadang susah, telepon susah, internet apalagi kalau pas lagi bagus ya bisa, tapi kalau enggak. Jadi yang saya kerjakan adalah kalau pas dia sinyalnya lagi bagus, saya telepon atau kita WA gitu Kak. Jadi benar-benar bisa berkomunikasi. Malah downline saya yang di Wamena itu sudah sampai manajer 12%. Jadi bukan di Wamena kotanya, tapi masih 4 jam lagi. Jadi masih harus naik mobil besar untuk sampai ke tempatnya dia. Jadi sinyalnya itu benar-benar susah. Nah, jadi itu saya sering SMS, sering telepon, jadi sering komunikasi. Jadi dalam 1 atau 2 hari itu pasti kita ada komunikasinya sering kayak gitu. Jadi terus karena dia di pedalaman, jadi saya support dia itu kalau bisa, karena kan di pedalaman Papua, kalau teman-teman tahu di Papua itu kan free ongkirnya kalau kita belanja 1 juta. Jadi saya support dia gimana untuk stok katalog seperti yang saya lakukan. Jadi stok katalog, terus habis itu waktu belanja itu langsung 1 juta. Jadi dia langsung begitu dapat katalog, misalnya bulan Juni nih, jadi akhir bulan ini dia udah sebar-sebar katalog, nanti awal Juni dia sudah langsung order gitu. Jadi biasanya langsung 200 poin kayak gitu. Jadi benar-benar menjelaskan juga dan memperbanyak komunikasi lewat SMS, dan kalau pas sinyal internetnya bagus ya lewat WA juga bisa. Nah, Kak, kalau merekrut bagaimana? Saya juga di tempat jaringan agak susah. Jadi, kalau teman-teman merasa agak kesulitan untuk kita branding di online gitu ya, karena kesulitan sinyal, jadi boleh banget untuk merekrut door to door. Jadi misalnya kita punya downline gitu ya, kita merekrut 1 downline di tempatnya kita, setelah itu kita ajak downline kita untuk juga bisa merekrut gitu ya, untuk bisa ngundang orang, nanti kita jelaskan. Dulu saya kalau dari komunitas saya itu ada yang namanya flip chart. Nah, dari sini tuh bisa jadi media untuk menjelaskan. Nah, itu yang saya pakai untuk saya merekrut waktu itu. Jadi pakai buku, kayak di Oriflame juga ada, atau kita pakai slide gitu ya, untuk bisa menjelaskan kepada calon rekrutannya kita itu secara offline. Jadi pakai buku kayak gitu atau pakai kertas itu untuk menjelaskan. Door to door sih lebih ke offline ya akhirnya. Jadi dari 1 orang ke orang yang lain, 1 orang lagi ke orang yang lain gitu. Ada lagi nggak ya? Bentar. Sebentar ya teman-teman, ini handphonenya kok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya nggak tahu ini berapa menit ya. Takutnya kelewatan. Oke, udah 23 menit, kayaknya saya kelebihan. Oke teman-teman, demikian sharing saya siang hari ini. Jangan pernah menyerah walaupun kita dalam kondisi susah sinyal, walaupun kita jauh dari upline kita, dan semoga sharing saya siang hari ini bermanfaat. Good luck teman-teman semuanya, sampai ketemu.